Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saat ini kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kita bertemu lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita dan menjadi pengharapan kita. Firman Tuhan dapat mengubah kehidupan kita, menjadikan kita hidup di dalam kehendak Bapa di surga. Dan firman Tuhan yang akan sampaikan adalah tentang kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini oleh karena kasih karunia-Mu kami dapat mendengarkan firman Allah. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan mengubah hidup kami dan membawakan kami untuk kami hidup dalam kehendak Allah. Kami mau berjalan dalam rencana Tuhan, bukan rancangan kedegilan hati kami. Kami mau hidup di dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 34. Mazmur 34. Firman Tuhan ini kita sudah sering kita dengar. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kebaikan Tuhan. Bukankah kita sering merasakan, menikmati, mengecap kebaikan Tuhan dari hari ke hari? Itu merupakan kebaikan Tuhan yang dinyatakan lewat hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meniadakan kebaikannya atas hidup kita dan atas dunia ini. Tuhan berbuat baik kepada orang baik dan juga kepada orang jahat. Tuhan tidak memilih-milih dalam hal berbuat baik. Oleh karena kasih-Nya begitu sempurna buat kita semua, dan kebaikannya tidak pernah putus-putusnya untuk kita alami. Kebaikannya tidak pernah habis-habisnya untuk kita rasakan, karena Tuhan itu kasih. Allah itu adalah kasih dan tidak pernah menarik kebaikannya atas kehidupan manusia dan dunia ini. Tuhan luar biasa, kebaikannya begitu sempurna. Saudara, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kebaikan Tuhan ada dua. Pertama, kebaikan langsung. Kebaikan langsung, kita langsung merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa merasakan makan, minum, semua karena kebaikan Tuhan. Dan ini secara langsung diberikan Tuhan kepada kita semua. Ini kebaikan langsung yang nyata yang Tuhan berikan, itu kita alami dan kita rasakan semuanya itu. Sungguh indah kebaikan Tuhan yang terus-menerus kita peroleh dan kita rasakan terus. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kebaikan langsung yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Yang kedua, kebaikan Tuhan secara tidak langsung. Ini kita alami ketika kita ada persoalan, ada kesulitan yang besar. Kita perlu menangani, tapi kita melibatkan Tuhan. Itu kebaikan secara tidak langsung. Tuhan turun tangan dan akhirnya kita mengalami kelepasan, atau Tuhan menyelamatkan dari kesukaran-kesukaran yang dilalui oleh kita. Semua ini karena kebaikan Tuhan secara tidak langsung. Lazarus mati, keluarganya Maria Marta menangis sedih dari sakit sehingga sampai mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan kebaikan secara tidak langsung.
Selama berapa hari kemudian Tuhan datang, Lazarus disembuhkan Tuhan. Kebaikan secara tidak langsung. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janda Sarfat mengalami kelaparan yang luar biasa. Namun karena Nabi Elia diutus, janda Sarfat tidak kelaparan. Tuhan pelihara lewat hambanya seorang nabi, sehingga kebaikan secara tidak langsung mereka alami. Janda itu tidak menjadi kelaparan dan mujizat terjadi. Makanan mereka tidak habis karena ada seorang nabi yang Tuhan utus ke sana, dan kehendak Tuhan berbuat baik secara tidak langsung kepada janda dan anaknya. Ini luar biasa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kebaikan Tuhan itu menjadi perlindungan buat orang-orang yang percaya, yang merasakan dan mengalaminya sesuatu yang mengagumkan. Kita perhatikan ayat ini, Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang bisa merasakan kebaikan Tuhan, tapi yang terbaik adalah orang yang bergantung pada Tuhan, yang selalu punya hubungan dengan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, dan itu sangat berbahagia. Ada orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan tapi merasa hal itu biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, itu sesuatu yang punya makna dan arti yang besar baginya. Karena dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena merupakan satu kebahagiaan bisa dilindungi Tuhan secara tidak langsung ataupun secara langsung, dan dia alaminya. Ini luar biasa. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan yang sesungguhnya. Ini yang ketiga, saudara-saudara, luar biasa. Ini kebahagiaan yang tak terucapkan, karena ini diberikan oleh orang-orang yang mengalami masalah khusus. Namun Tuhan menjawab dalam kesesakannya, namun Tuhan menjawab dalam segala kegentarannya. Lalu orang itu mengalami satu mujizat Tuhan yang luar biasa, dan dia merasakan bahwa Tuhan terus berbuat baik, dan dia merasakan bahwa Tuhan tidak membiarkan dan tidak pernah melupakannya. Tuhan begitu mengingat kehidupan orang-orang yang berlindung dan percaya kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu dan saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saudara, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengalami sakit penyakit. Itu kata dokter diabetes. Yang diabetesnya yang tidak ada lukanya, tapi bisa gawat di dalam tubuh ini. Saya sakit di bagian dada, saya sakit di bagian perut. Saya juga hampir nyaris mati. Namun Tuhan segera menolong, melepaskan dari penyakit tersebut, dan saya bisa sehat, dan saya bisa sampaikan firman Tuhan. Dan ini sungguh-sungguh nyata kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah berat, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dan ini Tuhan tidak pernah berdusta. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan. Tapi berharap kepada Tuhan tidak ada putus-putusnya. Jangan punya hati yang menyerah oleh karena situasi keadaan yang begitu berat. Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Apa yang Bapak Ibu dan Saudara inginkan dan harapan, itu akan terjadi. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Coba kalau kita berusaha untuk memperhatikan seluruh kebaikan Tuhan, terlalu besar jumlahnya, terlalu banyak jumlahnya, tak terhitung. Kita ingat kilas balik kebaikan Tuhan. Kita berupaya untuk mengira-ngira berapa banyaknya yang kita alami kebaikan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Terlalu besar jumlahnya. Dan ini
nostalgia yang tidak pernah terlupakan. Dan ini sangat indah sekali dan manis sekali kalau kita mengingat kebaikan Tuhan. Terlalu banyak Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang berlindung padanya, yang menaruh percaya kepadanya, yang tidak pernah melupakan segala kebaikannya, yang dari hari ke hari dan dalam kehidupan, di dalam kesulitan dan pergumulan dan tekanan-tekanan kehidupan, betapa besarnya Tuhan berbuat baik kepada kita. Siapakah kita? Kita gak layak mendapatkan kebaikan Tuhan. Kita gak pantas sebenarnya. Bahkan bergaul dengan Tuhan pun kita sebenarnya sesuatu yang tidak cocok, karena terlalu besar jumlah kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya membuat kita rasanya tidak pantas untuk Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Siapa kita sehingga Dia mau menaruh perhatian dan mau melakukan yang baik-baik buat kita? Ini luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Bapak Ibu dan Saudara. Ingatlah akan hal itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu sungguh hidup atas hidup kita. Dia bukan mengabaikan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Dia sungguh-sungguh memperhatikan dan Dia inginkan yang baik terjadi atas hidup kita. Dia tidak pernah untuk membuat sesuatu hal yang buruk dalam hidup kita. Dia selalu memiliki rancangan-rancangan yang terbaik atas hidup kita. Kalaupun ada sesuatu hal-hal yang tidak baik terjadi atas hidup kita, jangan terlalu menjadi sesuatu masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ada waktu Tuhan yang mengubah segala sesuatunya untuk membuat kita menyadari bahwa itu semata-mata kebaikan Tuhan sedang berjalan atas hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kebaikan Tuhan ini luar biasa. Dari firman-Mu yang meneguhkan iman kami dan membuat kami terus dekat kepada Tuhan dan makin mengasihi Tuhan dan makin melayani Tuhan dan makin selalu melekat kepada Tuhan. Dan ingatan kami tidak akan pernah melupakan seluruh kebaikan Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sakit, saya mau berdoa. Entah sakit DBD, entah sakit kanker, entah sakit yang menyusahkan, yang membatasi hidupmu dan kegiatanmu, saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh sekarang, sembuh dalam nama Yesus. Saya halau penyakit keluar atas orang-orang sakit saat ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, campur tangan Tuhan terjadi, tangan Tuhan yang ajaib menyembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Sembuh kau, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera dari Bapa, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus kami alami saat ini hingga sampai kedatangan Kristus kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.